Dia dibayar buat jadi pacar. Pacaran bukan bayar. Justru lo yang dibayarin. Halo teman-teman pengais rezeki, jumpa lagi dengan saya Heri. Saya Agung. Nah, di kesempatan hari ini kita mau bahas tentang satu fenomena menarik lah gitu. Oke. Tentang perjodohan di kantor atau hubungan romantis di kantor gitu. Oke. Nah, menurut lo gimana nih, Gung? Gue mau nanya dulu deh. Lo ketemu istri lo di mana? Wah, susah kalau gue, Ri. Karena gak berhubungan sama kantor. Gue ketemu istri gue pas SMA. Pas SMA. Gue Udah berapa tahun tuh pacaran kalau kayak gitu? 10 sebelum gue nikah. Dengan pasangan yang sama? Iya. Nggak menarik banget lo berarti. Bener. Topiknya menarik. Tapi kisah gue gak menarik, Ri, di sini. Oke, tapi kalau gitu Iya. pertanyaan tentang lo ntar beda lagi nih. Boleh. Tapi menurut lo gimana tentang hubungan romantis di kantor gitu? Hubungan romantis di kantor. Singkatnya pro kontranya kalau gue kayaknya lebih kontra deh, Ri. Lo lebih kontra? Gue lebih kontra deh kayaknya. Karena? Karena kerjaan itu lu harus profesional. Sedangkan kalau misalnya hubungan itu lu harus ada emosionalnya. Nah, menggabungkan antara profesional dan emosional ini menurut gue memisahkan justru yang susah. Karena lu akan bertemu itu cukup sering kan jadinya. Oke. Nah, tapi menarik nih. Berarti menurut lo hubungan di kantor harus profesional? Menurut gue tanpa emosional? Ada emosionalnya boleh, tapi ada batas tertentu, Ri. Sedangkan kalau lu punya hubungan romantis, menurut gue itu susah jadinya. Untuk lu jadi profesionalnya susah lah, Ri. Menurut gue. Tapi bukan hubungan di kantor tuh selalu emosional ya? Biasanya sama atasan kan? Benar. Hubungan romantisnya, Ri, yang gue... Oh, berarti kalau di refresh lagi nih, bukan hubungan profesional, betul. Hubungan kerja itu ada profesional dan emosional gitu ya? Betul, itu udah pasti. Udah pasti, karena bukan bos lu lah. Maksudnya atasan pasti sering marah-marah lah. Betul. Tapi apakah di sini harus ditambah lagi hubungan romantis? Yes. Yang emosionalnya bukan terkait dengan pekerjaan kan? Betul. Nah, gue agak kontra sebenarnya, Ri. Kalau gue, lo gimana, Ri? Kalau gue sebenarnya lebih arah pragmatis sih. Oke. Lu kerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5, itu kalau normal. Ya. Biasanya sampai jam 7. Oke. Plus macet dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, di mana bisa cari pasangan kalau misalnya hampir 12 jam gitu, lu ada di kantor terus. Iya. Dan justru di kantor itu biasanya terbentuk hubungan emosional karena lu lebih tahu dan lu spend waktunya lebih banyak ya. Iya. Dengan mereka ya rasanya. Dengan mereka. Kan di kantor ada problem solving kan. Maksudnya ngerjain satu pekerjaan lah gitu ya. Oke. Kesulitan dihadapin bareng gitu ya. Oke. Itu kadang-kadang membuat hubungan-hubungan tertentu yang dikatakan emosional, iya. Apakah pasti romantis? Mungkin belum tentu. Tapi dari emosional kerjaan tuh bisa berubah jadi emosional romantis loh. Bisa. Nah, mungkin lanjutkan pertanyaan gue tadi nih. Mungkin kalau ada istri lo yang nonton ini, tolong jangan dianggap serius dulu gitu ya. Di kantor gimana menurut lo? Ada nggak hubungan emosional gitu ya? Hubungan emosional ngeselin, gue yakin itu banyak gitu ya. Tapi hubungan emosional yang mungkin bisa merujuk-rujuk atau mengarah ke hubungan romantis. Jangan dijawab kalau lo takut sama istri lo episode ini gitu ya. Takut sih enggak, Ri. Cuma memang mungkin penyebabnya menurut gue nggak ada. Tapi mungkin penyebabnya adalah emang gue nggak laku aja, Ri. Oh, balik ke yang minggu lalu kan? Bisa jadi itu penyebabnya. Bukan loyalitas tapi nggak laku gitu ya? Bisa jadi. Karena ya itu kan belum tentu, ya memang mungkin nggak ada aja. Jadi ya nggak merasakan gitu. Lu ketemu istri lu kantor juga? Kalau gue agak beda. Gue pertama kali ketemu istri gue di kantor. Oke. Tapi gue deket sama dia setelah gue gak di kantor itu.
Jadi kenalan doang Kenalan doang. Tanpa ada perasaan. waktu itu. Waktu itu. Sekarang? Sekarang udah nikah masalahnya. Enggak. Bukan masalahnya. Iya. Benernya gitu. Itu bukan masalah. Oke. Iya benar. Agak tricky ya. Agak tricky nih memang. Oke. Jadi lu ketemunya di kantor? Ketemu di kantor. Kenalan kantor Kenalan lah ya? di kantor. Cuma kenal nama. Tapi memang setelah itu ya jodoh mungkin di tangan Tuhan. Dan juga mungkin kadang-kadang di tangan atasan gitu kan. Bisa. Tapi poinnya adalah kalau gue agak setuju dengan hubungan romantis di kantor. Masih pro. Oh, gue kontra nih, Ri. Gue kontra nih. Nah, kalau dari lu sendiri pernah melihat dampak kekontraan itu nggak? Ada. Gue pernah kelihatan lah ya, maksudnya mereka nggak open banget. Maksudnya nggak kayak bilang, kita bareng loh, kita ini, cuma kelihatan bahwa deket banget lah perempuan dan laki-laki ini. Oke. Dan isunya adalah kalau sampai ada something di hubungan, which menurut gue normal, lu punya masalah di hubungan, itu bisa mengganggu kerjaannya mereka. Yang pertama. Yang kedua, kadang tuh jadi awkward. Nggak cuma merekanya, buat kita yang kenal pun, karena kita kenal dua-duanya misalnya, Rik. Nah itu lumayan awkward sih, karena agak bingung ngadepinnya harus gimana. Karena lu juga pengen gitu kan sama orang tertentu? Enggak gitu. Bukan kesana, Rik. Bukan. Tapi ini kan kalau misalnya hubungan ini bermasalah gitu nantinya. Tapi kalau hubungan lancar-lancar aja, apakah jadi isu atau enggak? Bisa jadi. Tetap jadi isu? Bisa jadi. Karena gue nggak tahu seberapa objektif pekerjaannya dinilai, misalnya. Kalau itu atasan bawahan ya. Oh, kalau atasan bawahan ya, oke. Kalau satu peers, selevel gitu? Tetap gue nggak tahu. Gue nggak tahu seberapa bahayanya sebenarnya sejujurnya. Oke. Nah ini menarik sih. Kalau misalnya profesionalitas itu berarti kan seakan-akan definisi adalah pokoknya kerja itu kerja gitu ya? Iya. Tuh. Jangan ada perasaan gitu? Iya. Nah kalau misalnya case kayak begini, katakanlah dia satu bagian gitu ya. Tapi kalau dia beda bagian gitu, lumayan jauh deh gitu. Satu nggak direct ya. Nggak direct ya. Kalau memang nggak ada konflik of interest-nya mungkin masih oke, Ri. Oh, konflik of interest berarti yang jadi keyword di sini gitu. Benar. Karena apa ya? Gue bukannya mendukung kantor ya teman-teman, maksudnya. Gue juga nggak begitu pro dengan, maksudnya kantor nih harus semuanya profesional segala macam. Emosionalnya penting tadi, Ri. Tapi menurut gue akan berisiko ke pikirannya kita sendiri gitu. Lu nggak bisa fokus. Mungkin soal fairness juga kali ya. Iya mungkin ya. Karena namanya hubungan romantis itu kan hubungan khusus gitu ya. Betul. Contohnya kalau istri lu minta sesuatu kan lo mau ngomong harus nurutin gitu ya. Bukan mau nggak mau, memang mau nurutin kan, Ri, maksudnya ya. Iya harus mau kan, nggak boleh enggak gitu. Bisa aja enggak. Oke, ntar gue tanya istri lu deh kalau. Boleh. Sedangkan hubungan kantor itu lebih ke arah objektif gitu. Iya. Jadi di situ mungkin ada fairness sama konflik of interest gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ada satu fenomena juga yang dibilang bukan hubungan romantis, tapi hubungan khusus gitu. Ini yang disebut dengan suami kantor atau istri kantor. Mungkin bukan romantis dalam hubungan pacaran itu ya. Oke. Tapi kok ini dua orang deket banget gitu. Ada apa-apa dia sama dia gitu. Elaborate. Mereka tuh nggak pacaran. Oke. Tapi mereka deket banget. Oke. Sampai si cowok mungkin lebih sering bercakap-cakap dengan si wanita ini atau wanita ini dengan cowok ini. Dia lebih daripada pasangannya masing-masing gitu. Sorry, tapi berarti ini bukan mereka sama-sama single tapi nggak pacaran. Tapi mereka sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan. Cuma mereka deket. Iya bisa deket. Tapi nggak selingkuh. Maksudnya nggak ada hubungan romantis tertentu gitu. Cuma deket aja. Menurut lu ini selingkuh atau enggak? Wah ini kayaknya sih masuknya, yang gue tahu ya nyebutnya biasanya orang-orang apa micro cheating nih kayaknya. Micro cheating? Enggak yang sampai
batas tertentu, tapi mungkin ya kalau dikehendaki bisa jadi gitu, Rick. Udah ada niat gitu, misal ya. Cuma kan nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya lo di satu departemen gitu ya, atau lo dekat dengan sekelompok orang lah di kantor gitu. Ya, Hubungan lo itu lebih lama make sense. relationship-nya dibanding dengan keluarga sendiri kan. Karena gini, lo ke kantor 12 jam gitu ya. Ya, Ya, udah lah 10 jam, atau 8 10 jam. ya, 9 to 5, 9 to 10, ya. 9 to 7 gitu ya. oke. Pulang ke rumah, apakah itu artinya ada 12 jam lagi? Kan enggak. Betul. Lu akan potong Karena tidur dan Potong lain tidur, sebagainya. kepotong pulang ke rumah gitu ya. Paling Ya. cuma ada 2 jam, 3 jam kan. di rumah. Betul. Dengan kata lain, hubungan kita itu sebenarnya lebih banyak di kantor Ya, dibanding dengan hubungan dengan pasangan sendiri di rumah gitu. benar. Apakah fenomena ini sebenarnya memang nggak bisa dibendung gitu? In a way, benar. Makanya gue pacaran dari dulu, Ri. Justru bahayanya dia lu. Karena lu pacaran dari dulu. Kenapa? Kan kalau waktunya jadi gue lebih lama. Mau lu hitung 12 jam, tetap gue dari 10 tahun, Ri. Berarti tunggu lu 20 tahun dulu dong. Nggak tentu, kan tetap hitungan jamnya. Kan pakai Iya, jam iya. kan tadi. Nah lu selama 10 tahun berapa jam aja tuh yang itu tuh? Nggak, oke, tapi gitu lah. Iya, ya, gue paham maksud tuh. Iya. Gue nangkep juga sih, Ri, kenapa lu bilang di depan pragmatis tadi ya. Maksudnya memang mostly waktu karyawan dihabiskan ya di kantor. Iya, iya. Awalnya gue baru ngeh tuh kasus ini pada saat zaman dulu. Dulu kalau pas gue masih kecil, yang sering main ke rumah orang tua gue, itu pasti teman-teman kantor. Misalnya pas gue SD, SMP, gue sampai bingung kenapa sih yang datang teman-teman kantor terus. Bukan kayak gue gitu, teman SD, teman SMP, teman SMA, kuliah, kenapa selalu yang datang teman kantor. Nah, sekarang Kantor orang tua lu gitu kan? betul. Nah, Sekarang karena gue udah kerja, gue tahu yang lu bilang tadi benar. Ujungnya waktu yang lu habiskan, karena orang tua gue dua-duanya karyawan ya, kebanyakan hidupnya adalah di kantor. Makanya kalau lu bilang itu tidak terelakkan sih bisa jadi, Ri. Cuma kan bisa pakai cara lu tadi. nggak laku. Bukan, Oh, bukan. Jadiannya tuh nanti. Cuman maksudnya, jadi ya sebenarnya sah-sah aja dong. Lu punya hubungan romantis di kantor gitu. Sah. Boleh. Ya udah gue boleh deh. Gue nggak. Tapi harus ada batasnya, Ri. Kalau udah ada Tinder, masih ngefek gak? Atau aplikasi deh gitu. Kalau udah ada Tinder ya. Karena begini, kompleksitasnya adalah begitu lo punya Tinder, kan Tinder berdasarkan lokasi nih. Lokasi lo di kantor. Ketahuan player dong lo kalau gitu. Oke, sebelum bahas ke Tindernya, kok lo tahu, Dri? Karena temen gue pernah juga kena masalah itu. Oh, temen lo? Bukan gue. Oh, kan nanya. Nggak, temen gue waktu dulu udah pacaran. Antara dia lupa menonaktifkan aplikasi tersebut, atau dia sengaja masih mengaktifkan aplikasi tersebut, kita nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orang pada nanya di kantor, kalau nyala gitu. Temen lo apa lu nih? Temen gue. Oh, temen lo. Karena ingat, gue tuh nggak laku. Justru kadang nggak laku, mungkin lu nyoba. Oh, benar juga lo. Siapa tahu ada chance-nya. Kalau ada Tinder, menurut gue tetap masih sama, Ri. Karena kan balik ya, kalau Tinder itu kan lu cuma lu mau mempercepat atau lu mau motong, yang gue tahu ke availability. Iya, dan apa ya, lu langsung straightforward kan, ibaratnya gue single, lu single mau ketemu nggak? Kita lihat cocok atau enggak gitu. Lu mau motong waktu itunya kan. Tapi kalau memang yang lu harapkan adalah lu ngerti apa yang lu kerjain, atau time spend lu, ya tadi ya, misalkan kalau kerja kantor, ya kita udah sama-sama ngerjain masalah bareng, ada problem solving dan sebagainya, mungkin memang kantor pilihan yang lebih cocok kali, iya. Karena udah tahu loh, udah sama-sama ngerti. Time spend-nya tetap beda kan, Ri. Lu ketemu orang baru, iya. Tapi ketemu orang baru, sesuai namanya baru kan, dia belum tahu lu, kita juga belum tahu dia, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kantor mungkin lu udah tahu lebih lama lah. Sama-sama tahu lah ya, sama-sama kerjanya kayak gimana, jam kerjanya kayak gimana juga. Betul. Katakanlah lu tahu nih, ini dari pengalaman gue juga deh. Hubungan di kantor itu, tadi yang gue bilang, gue pro kan. Ya. Cuma gue setuju gak mau sekarang, ada kontranya. Oke. Kenapa? Karena gue pernah punya pengalaman menarik.
gue lagi kerja nih, masih anak baru gitu ya. Oke. Tiba-tiba ada seseorang yang nelpon gue. Pak, maaf mau nanya, Bapak ini ada di kantor nggak ya? Nah, gue bingung tuh jawabnya gimana. Apa ini ada di kantor nggak ya? Poinnya adalah, apakah lo akan belain temen atau rekan kerja lo di kantor kalau ada yang nanya dia ada di mana gitu? Gitu. Oke. Karena menurut gue selingkuhnya udah pasti salah, Ri. Tapi lo bakal belain nggak? Karena sekarang profesionalitasnya ada di lo. Gue akan belain atau enggak? Nah gini, yang tadi gue bilang, ada orang nelpon. Atau lo katakan lo kenal deh pasangannya gitu. Bung, si Budi lagi sama lu nggak? Nah, dia nelponnya jam 8 malam. Lu udah di rumah. Oke. Acara nelpon lu gitu. Ya. Bung, Budi di kantor. Budi lagi sama lu nggak gitu? Lu mau jawabnya gimana? Gua akan jawab sejujur gua dulu. Tergantung seberapa dekat sama Budi ya sebenarnya. Karena lo tahu pasangannya berarti lu deket nih. Kayak misalkan gue deket nih sama Budi gitu ya. Gue akan jawab dengan jujur dulu. Bahwa, enggak, gue udah nyampe rumah nih. Siapa misalnya Mawar gitu. Kenapa memangnya gitu. Kalau dia masih nanya, mungkin gue bisa mikirin jawaban selanjutnya apa. Nah, kalau dia jawabnya gini, loh si Budi tadi bilang dia pergi sama lu. Padahal gue gak ketemu di kantor gitu ya. Iya, poin gue adalah, apakah lu akan jawab secara profesional, yang artinya lu akan melindungi kepentingan kantor, dengan bilang gini, iya nih, dia lagi sama gue. Jadi kan kalau ada masalah keluarga, mengganggu kepentingan kantor kan. Atau lu akan bilang, oh iya dia lagi di WC. Atau bukan lagi di WC, oh iya dia, oh gue nggak tahu tuh, dia aja nggak masuk ke kantor. Mungkin gue jahat sih, tapi kayaknya akan gue lakukan adalah gue akan melempar tanggung jawabnya ke orang lain dengan menjawab jujur. Sorry, gue hari ini nggak lihat. Coba lu tanya sini. Kayaknya Harry tadi deh bareng Budi deh kayaknya. Boleh nggak lu tanya Harry? Gue tadi nggak lihat sih kalau hari ini gitu. Tek gitu. Mungkin. Tapi berarti lu kan masih menjaga profesionalitas dong. Bukan profesionalitas ya, sebenarnya lebih ke arah. Soalnya gini, kalau ini konteksnya gue nggak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba si Mawar nelpon gue nih, nanya kondisinya. Ada chance di mana? Kan gue nggak tahu apa-apa nih. Ada chance di mana Budi itu dalam bahaya. Lu tau nggak sih, Ri? Jadi gue mencoba jawabnya. Bahaya putusin maksud lu? Bisa. Atau misalkan dari tadi belum pulang-pulang nih gitu. Panik kan? Bisa jadi harus jawab jujur. Kecuali kasusnya adalah gue tahu dia lagi selingkuh. Nah, kalau lu tahu lagi gitu gimana? Nah, itu susah. Kalau yang tadi, kalau gue lagi blindly, gue nggak tahu kondisinya, gue ditelepon gitu, gue akan jawab sejujurnya sebetulnya. Gue nggak tahu nih, karena bisa jadi urgent. Mawarnya ngapain nelpon gitu kan, sampai nelpon gue. Nah, tapi kalau gue udah tahu dia selingkuh atau dia izin ke gue, Gung, nanti kalau telepon jangan bilang, nah, itu dilemanya di situ. Oh, berarti kunci sebuah hubungan biar hubungan romantis di kantor biar sukses itu jujur, bukan terhadap istri, tapi sama teman kantor. Nah, benar. Karena teman kantor yang megang nasibnya dia. Nah, mungkin disitulah terjadi hubungan transaksional lagi. Transaksional lagi kan? Benar. Artinya adalah, lu kalau pasangan gue nelpon, lu jangan bilang-bilang. Nanti pasangan lu nelpon, gue juga nggak bilang-bilang. Bisa. Tapi lebih ke berani bayar berapa biasanya gitu. Coba kita lihat komen dulu deh. Mohon maaf ya, teman-teman. Tolong diomong ini jangan diikutin gitu. Nggak apa-apa kalau diikutin mah. Nah, kita sempat tanya-tanya juga nih tentang komen-komen hubungan ini lumayan banyak. Romantis kantor. Ini lumayan banyak. Mungkin lu dulu kali ya, Ri? Gue jawab yang pertama. Wah, cari jodoh di kantor. Kok kayak nggak punya kehidupan luar ya? Kantor buat kerja, bukan Tinder. Kerja bukan Tinder. Oke. Ini sama kayak gue nih. Cuma isunya bener ya, waktu lu nggak ada sebenarnya di luar kantor ya.
Iya. Dan sebenarnya kantor itu punya satu poin lebih. Which is? Karena di kantor, dandannya rapi semua. Oh. Mana ada orang di kantor pakai singlet atau pakai Bukannya justru itu celana kerugian pendek? ya, Ri? Kenapa? Karena lu lihat rapi semua. Belum tentu kalau nggak dandan nggak cantik, nggak ganteng. Kan namanya lagi PDKT kan. Oke. Ya pakai makeup dulu lah gitu. Setelah itu baru Oh. Dilihat at least nanti. dilihatnya nanti gitu. Oh, oke. Ini yang bilang ada juga asal profesional nggak masalah. Tapi sebenarnya emang ada yang benar-benar profesional kalau udah baper. Waduh, baper. Ini sama, Ri. Kontra. Tapi gue juga jadi ingat satu hal nih. Karena oke, poinnya yang tadi kita omongin adalah gimana kalau hubungan itu sukses. Oke. Awalnya dulu sukses gitu. Ya, Jadian dulu, nanti baru ribut belakangan gitu kan. benar. Tapi gimana kalau udah tolak dari awal? Ditolak dari awal itu susah. Bukannya kalau ditolak dari awal enak ya, Ri, ya? Karena ya udah enggak gitu. Tapi nggak bisa ya, orangnya Baper ketemu ya. dulu. Iya. Wah, itu Kalau berat sih. ditolak belakang, maksudnya kalau putus belakangan tuh at least udah ada ceritanya lah gitu ya, sama-sama tahu gitu. Nah, udah tahu awalnya mau, cuma nggak Tapi nggak cocok. cocok, bisa dibilang nggak cocok gitu. Iya. Nah, tapi kalau yang nggak laku, itu lebih susah. Lu deketin satu Ada lagi. pasangan gitu ya, satu pasangan. Ada cowok deketin cewek atau cowok deketin cewek lah di Indonesia gitu ya. Ya. Nah, ceweknya nggak mau. Tapi kan budaya kita adalah budaya usaha terus sampai ceweknya mau. Belum tentu. Nah, tapi cewek nggak pernah mau. Nah, reputasi ini cowok jadi berantakan juga kan. Kenapa? Jeleknya apa, Ri? Kalau lu ketemu orang yang kayak gitu, mau jeleknya apa? Ya enggak, pasti ceweknya akan bilang, atau ya yang lainnya akan bilang, mungkin ke teman-temannya, si ini nelfon gue terus nih. Gue nggak angkat sih. Kalau Ya, itu tapi udah sampai kayak gitu ya, bisa jadi kayak udah gitu. sampai intrusif gitu ya, Iya. ya itu bahaya sih. Nah, jadi hati-hati juga nih kalau lagi deketin seseorang di kantor gitu. Harus lebih elegan dibanding lu ngedeketin seseorang gitu ya Yang di luar di luar kantor. kantor. Iya, karena keseharian lo di situ juga ya. Reputasi lo on the line. Ya, ya. Jangan sampai nggak dipromot gara-gara dapetin cewek aja nggak bisa, apalagi dapetin klien. Nah, susah. Enggak ada hubungannya, Ri. Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ada sih kalau lo sering dapetin klien, mungkin lo ada sesuatu yang charming kan. Bakal lo bisa dapetin pasangan gitu. Tapi enggak one to one. Oke, lanjut dulu deh. 3 ya. Big no. Udah sering lihat temen yang pacaran di kantor, terus pas putus awkward banget. Kerja jadi nggak fokus, malah jadi bahan omongan satu kantor. Nah, ini Ri. Pacaran putus jadi awkward gitu ya. Iya. Ini afternya malah Rian Lari. Tadi kan lo bilang sebelum ditolak. Ini afternya, Ri. Nah, oke, mungkin kita lanjutin yang dikit deh. Boleh. Gimana jadi kalau serial dater di kantor? Oh. Ini kan bilang awkward nih. Hmm. Supaya nggak awkward, mungkin pacaran lagi sama orang lain yang ada di kantor yang sama gitu. Serial dater gitu. Pernah ngeliat kayak gini? Gue ada. Oke. Gue tahunya yang gue kenal, teman gue yang gue kenal adalah nggak sampai serial dater. Habis? Karena nggak jadi. Banyak nyari aja, tebar jala aja, Ri. Oh, nggak laku lagi dong? Ya, lebih ke sana. Atau mungkin dia sebenarnya laku, tapi itu reputasinya udah kena. Wah, nih orang sama semua orang dideketin gitu. Jadi susah. Nah, berarti sebenarnya serial dater itu hanya berlaku kalau kantor ini karyawannya banyak banget. Biar reputasi lu tuh nggak terlalu nyebar gitu kan. Bisa lu mitigasi kan. Lu bisa seclude gitu ya. Atau per kantor cabang. Lu karantina gitu ya. Jadi jangan sampai menyebar, isunya kemana-mana susah. Karena Indonesia salah satu yang paling, mungkin budaya Indonesia itu kan yang tidak terelakkan adalah nongkrong dan gosip kan. Betul. Makanya susah menurut gue itu. Kecuali mau lu rapih banget mungkin mainnya ya. Itu bisa kan. Rapih main. Mungkin. Jadi sebenarnya
kalau bisa jadi serial dater mencerminkan kemampuan administrasi lo di kantor. Serial dater mungkin enggak. Karena lo bisa menjaga rahasia perusahaan. Iya dong. Serial dater enggak, Ri. Bisa jadi memang dia laku aja. Biarpun orang udah tahu pacarnya banyak, tapi mungkin dia saking gantengnya atau saking cantiknya tetap banyak yang mau. Mungkin gue mau bikin istilah baru. Parallel dater. Nah, itu baru. Itu baru mencerminkan kemampuan administrasi yang sangat baik gitu kan. Karena paralel kan. Karena paralel, iya betul. Di satu saat yang sama lu punya banyak dengan konsentrasi. Jadi harusnya orang dipromot gitu. Multitasking hebat sih. Charming misalnya. Project manajemennya bagus banget kan. Ya itu luar biasa. Kalau yang serial menurut gue masih boleh lah, acceptable lah. Karena setelah lu ini gue pindah serial kan, satu-satu. Kalau paralel itu yang ini penting. Bahaya. Paralel dater, bagus tuh istilahnya tuh. Ya ada lagi komen, kalau satu level nggak bawa drama, nggak masalah nih. Ya paling kita habisin paling banyak waktu di kantor. Ya kalau sama kolik dan nggak bawa drama, kalau sama kolik sih mungkin oke lah gitu ya. Tapi nggak bawa drama nih yang susah. Selama pacaran pernah ribut ya? Pernah. Lu juga kan? Ya iya. Nggak mungkin. Nggak ada konflik. Relationship itu nggak ada konflik masalahnya. Gue setuju. Dan drama itu pasti ada di kantor. Karena lu mau cerita sama siapa? Wah iya lagi, itu susah lagi. Benar kan? Iya. Temen cerita lu. Oh mungkin kalau temen lu banyak enggak, Ri. Tapi kalau temen lu banyak kan di kantor susah bener sih. Tapi kan biasa orang ngeliat kan gitu ya. Lu kok nggak pulang sama dia? Iya, tadi misalnya gue bilang, tiba-tiba pulangnya sendiri gitu. Tiba-tiba pulang sendiri. Kok nggak makan siang sama dia lagi? Mau jawab apa coba? Iya, dia mau kemana dulu? Gitu misalnya. Ya jadi bohong kan maksudnya sebenarnya. Iya, jadi kejujuran itu penting. Benar. Sama teman sendiri gitu. Iya lagi berantem gue. Nah itu tuh, makanya. Tapi akan memercikkan gosip pasti, Ri. Iya, karena orang Indonesia nggak berhenti dengan gue lagi berantem. Pertanyaan berikutnya adalah Kenapa? Yuk ngopi dulu di bawah. Dan itu menjadi hari yang paling menyenangkan buat orang yang nanya gitu kan. Ada gosip di kantor. Benar. Dan nyebelinnya adalah setelahnya, Ri. Orang itu akan merasa paling tahu segalanya. Iya. Lu jangan ngomong-ngomong. Bukannya gue mau mau gosip ya gitu. Tapi si X gitu. Nah ini mungkin nyambung dengan punya pasangan di kantor tuh enak. Sampai punya pasangan kalau berantem. Atau pura-pura profesional pas meeting bareng. Iya ada benar ya punya pasangan di kantor tuh enak. Kenapa? Karena lu gak perlu spend duit buat transport. Lu sebenarnya technically lu bisa bilang kita gak perlu pacaran Sabtu Minggu. Setiap hari di kantor udah ketemu, ngapain lu ketemu weekend? Karena di kantor lu harus profesional, Ri. Gak mungkin kan lu pegang-pegangan tangan di kantor. Kantor kan sekarang ada coffee shop lah, macam-macam lah. Oh, pas break ya, pas break mungkin ya. Cuma itu bikin orang lain risih memang. Iya itu. Karena pertanyaan berikutnya adalah kadang-kadang gue pernah dengar ada satu kebudayaan nih, gue nggak sebut nama negaranya gitu ya. Itu ada yang sengaja hire gender tertentu karena jam lemburnya paling banyak di situ. Sengaja hire gender tertentu supaya bisa, mungkin maksudnya bukan negatif, maksudnya positif itu ya. Orang-orang yang kerja di kantor itu tuh sampai lama nih kerjanya gitu. Sampai malam gitu, jam 10 malam gitu. Cari jodoh susah. Nah, daripada kayak gitu, kasarnya inilah ya, lu cari orang yang berparas menarik buat pemandangan orang-orang lain gitu. Betul. Pertanyaannya adalah, praktek seperti itu sebenarnya oke nggak sih? Karena lagi-lagi, seakan-akan jadi kantor itu bertanggung jawab atas hubungan karyawan-karyawannya gitu. Tapi kalau konteksnya kayak gini ya, berarti kan hubungan non profesional di kantor juga penting bagi kantor tersebut kan. Iya, mereka tahu, kantornya tahu bahwa bukan hubungan ya, emosional itu pengaruh ke performa di kantor kan maksudnya, Ri. Iya. Dari kacamata kantor menurut gua nggak salah sih, Ri.
Maksudnya gini, kantornya decide melakukan itu kan pasti karena ada keputusan seseorang ya. Betul, memang bisa. Dimana menurut seseorang tersebut, hal tersebut berlaku. Tapi perasaan lu gimana kalau di hire untuk itu? Gua, Iya. wah gila. Chance gue di hire untuk itu kan sangat tipis ya. Ya katakanlah lu ganteng banget deh. Yang sangat tipis juga gitu ya sebenarnya. Dan gue juga. Tapi katakanlah lu di hire nih. Oh, oke. Berarti sekarang bukan pandangan gue terhadap tindakan tersebut, tapi kalau gue orang yang diperlakukan seperti itu. Antara gue jadi orang yang sangat ganteng sekali atau sangat cantik sekali, diterima bukan gara-gara kompetensi gue, tapi karena gue bisa menjadi penyemangat either dari peers, atasan, dan lain Tapi sebagainya. lu bisa nikah dengan mereka juga gitu. Iya, iya. Which is ya, kalau memang gue mau, itu gue bisa gue lakukan kan. Wah, nyebelin sih. Kesel sih gue kalau tahu itu ya kejadiannya. Karena, wah, nggak bisa ngomong sih. Bisa jadi dia take it for granted loh, Ri. Take it for granted. Maksudnya? Maksudnya, oh ya udah memang gue tahu gue ganteng, gue tahu gue cantik, gue tahu ini nilai gue. Oh, lu bisa nerima juga gitu. Gue nerima. Yang gimana istilahnya itu kan, kalau kata orang-orang, kalau lu ganteng dan cantik, 50% masalah hidup lu tuh Beres. terselesaikan gitu. Ada yang take it for granted, ada yang kesel. Nah gue karena tidak di level yang ganteng, Lu kesel. sekarang gue lagi kesel nih. Terus setelah gue pikir-pikir, kalau emang dari Karena lu dulu, gak ganteng maksudnya. gue dari dulu mendapatkan privilege itu, Ngapain kuliah gitu. bisa. Mungkin ya gue menerima itu sih. Cuma kalau sekarang gue kesel. Karena gue bisa sampai di, gue kerja berapa? 10 tahunan gitu lebih. Ya gue bisa kerja 10 tahunan karena gue tahu gue bisa bekerja, Ri. Bukan karena tampang gue. Nah sekarang gue kesel. Cuma ya kalau gue di posisi mereka, gue rasa pasti kesel dulu deh, Ri. Ada keselnya deh. Kan tergantung ya, kalau lu punya Iya skill set, juga ya. kesel. Tapi kalau misalnya emang itu yang lu tonjolkan, maksudnya itu. Cuma, iya, Iya kan, take it for granted kan. take it for granted gitu. Ya memang ya udah gitu. Tapi kan lu juga sering lihat kan, misalnya di iklan lowongan pekerjaan itu, dicari umur berapa, Ya, dengan paras menarik, gitu. berpenampilan menarik ya. Penampilan menarik. Itu kan sebenarnya sama juga. Iya. Poinnya balik nih, hubungan kantor itu nggak 100% profesional kadang-kadang. Kayaknya enggak deh, Ri. Kalau menurut gua hubungan kantor itu harus profesional. Basisnya profesional, Ri. Cuma emosional bermain peran di sana. Emosional bermain peran. Maksudnya kita tahu lu nggak bisa manusia itu nggak bisa full nggak bisa full profesional. Makanya emosionalnya yang dimainin. Tapi basis hubungan kantor menurut gua harusnya profesional. Profesional dalam arti kerja sesuai dengan gaji gitu. Misal ya, itu jadi transaksional gitu ya. Atau yang memang kerja menurut gua. Cuma kita semua tahu dan kantor itu pun tahu bahwa emosional itu berperan penting gitu. Sebagai penyemangat gitu. Bisa, atau di sisi lain gitu kan. Poin gue gini deh, kalau lu kerja sama orang, ya lu bisa merasa deket gitu. Oke. Seneng gak? Tapi lawan jenis. Deketnya gimana, Ri? Explain. Lu seneng aja kerja sama dia. Cocok aja. Cocok aja. Tapi lu gak bisa bilang, lu gak tahu nih cocoknya karena apa. Gua gak bisa bilang cocoknya kenapa. Jadi bilang kayak, kalau misalnya kita ada, oh cocok, kenapa? Kerja cepat, itu kan jelas, clear gitu. Ya, clear. Tapi juga mungkin ada, lu asal ada orang ini, lu seneng banget kerjanya gitu. Dan lu gak bisa bilang secara spesifik teknisnya karena apa gitu. Oh. Perasaan gue ya, wah, mungkin akan happy sih. Karena ada juga yang kayak gitu kan. Iya, lu gak iya, bisa deny itu juga. Iya. Iya, ibaratnya lu yaudah klop aja ya, Ri ya. Iya, klop aja gitu. Tanpa reason tertentu ya. Ya bisa sih. Iya. Senang sih, gue rasa pasti senang sih. Karena ada yang ngertiin lu kan, paling nggak. Lu punya teman. Nah ini yang jadi penting. Ngertiin lu gitu. Lu di ngertiin sama orang yang mungkin bukan pasangan lu sendiri gitu. Oh. Itu yang mungkin didapatkan dan jadi pemicu ya, Ri. Itu yang bisa jadi, apakah itu jadi kayak istri kantor atau suami kantor gitu. Ya.
nanti ya dari sana mungkin ada juga hubungannya bisa berlanjut ke tempat lain gitu, ke fase lain maksud gue, bukan ke tempat lain, ke fase lain gitu. Tempat lain juga bisa kan, Ri? Iya bisa juga, menurut iman dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Iya. Contoh tempatnya apa, Ri? Ya mungkin kantor cabang gitu kan, mereka harus kerja bareng di kantor cabang tertentu. Tapi kan masih kantor. Masih di kantor, makanya bisa lanjut ke tempat lain kan, ngerjain sebuah kerjaan bersama-sama gitu maksudnya. Selain tempat lain yang tidak dapat disebutkan di podcast family ini gitu ya. Coba cek komen lagi, Ri. Oke. Nggak etis kalau beda level, bisa menimbulkan pilih kasih. Gue setuju sih nih. Gue pernah punya pengalaman, jadi ada satu apa ya, mungkin atasan pacaran sama bawahan, dan itu lumayan jauh. Oke. Itu udah lama banget ya. Gitu. Usianya atau jabatannya? Usia dan jabatan. Gitu. Oke. Apakah artinya hubungan ini salah? Mungkin enggak, kalau beda departemen gitu. Tapi salah kalau di departemen yang sama. Karena buat departemen itu jadi kisruh kan. Iya, benar. Objektivitasnya jadi hilang gitu. Iya. Terus kedua ya, mau gimana juga pasti jadi gosipan sekantor. Asal kuat aja lah gitu, bisa dibilang. Yang salah siapa terpilih? Yang salah siapa kalau gitu? Atasannya atau bawahannya? Bawahan nggak bisa nolak kadang-kadang kan, atasannya. Ini yang disebut dengan power structure kan sebenarnya. Apa tuh? Apa yang disetujui sama bawahan, khususnya terkait dengan romantic relationship gitu ya, itu bukan berarti dia setuju. Karena gue itu bos juga, dan gue itu bawahan gitu. Bisa jadi apa yang gue bilang iya, itu sebenarnya gue gak mau. Tapi sudah terimplikasikan, gue harus mau, kalau nggak gue dikeluarin. Ini yang menjadi masalah kan. Ya yang banyak kasus juga di mana ya lu kalau mau lolos probation lu harus staycation sama gue dan lain sebagainya gitu. Ya bisa jadi. Iya. Atau misalnya diajak, proper nggak sih misalnya lu posisi tinggi deh, direktur kadang-kadang. Terus ketemu sama anak baru masuk gitu ya. Magang gitu. Magang gitu. Yuk lunch bareng. Kenal juga enggak gitu. Mau nolak susah kan. Itu yang disebut dengan power structure gitu sebenarnya. Jadi kalau jabatan yang beda jauh, sulit tuh. Power abuse juga sih jadinya. Power abuse bisa jadi. Cuma, ya gue setuju sih. Kalau lu satu divisi salah. Berarti yang salah atasannya, Ri? Karena nggak mungkin bawahan yang ngejar. Siapa tahu? Bisa aja. Gue mau naik jabatan dengan cara yang sangat cepat. Atasannya salah. Dia yang terima atau tolak. Karena ngomongin power, itu kan power to decide. Mau yang di bawah ngejar pun, yang atas bisa harusnya lu tahu risikonya ya. Tahu risikonya. Lu tahu kontranya apa kalau lu terima itu ya. Sedangkan kalau jadi bawahan, kalau ada ajakan-ajakan seperti itu kan powernya tetap di atas. Makanya kata Uncle Ben adalah with great powers comes great responsibility. Itu jadi Spider-Man masalahnya. Lanjut. Gua nggak masalah sih asal jangan jadi couple yang tiap jam makan siang selalu duduk bareng dan nyuap-nyuapin di pantry. Risih bestie. Wah. Mana, Ri? Masalahnya nyuap-nyuapan gitu ya. Saya hubungannya baik-baik aja. Beda divisi yang tadi lu bilang. Peers, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Tapi suap-suapan di pantry. Nah mungkin yang salah ini apakah suap-suapannya atau di pantry-nya gitu. Di pantry-nya. Nah berarti solusinya gampang. Suap-suapan jangan di pantry. Di kantin aja. Tapi berarti salah harusnya, Ri. Maksudnya showing affection. Maksudnya showing affection kalau di kantor di mana ekspektasinya profesional kan awkward gitu. Iya nggak etis lah ya sebenarnya. Secara etika nggak pas juga ya. Iya karena orang lain ngiri. Itu masalahnya. Bisa. Bisa. Apalagi yang jomblo kan? Apalagi yang jomblo. Nggak laku kan? Betul. Waktunya habis buat kerja di kantor terus? Iya. Jadi buat yang punya pasangan di kantor, tolong toleransi juga gitu terhadap yang jomblo. Bisa. Lanjut, Ri.
jodoh bisa ketemu di mana aja. Tapi jangan nyari dan sorting tiap hari juga. Kerja dulu dong. Nah ilmu. Jadi garisnya ini mungkin agak sulit kalau lu mau intentionally cari cewek di kantor. Kapan jam Intention kerja, ya. kapan jam kantor. Kapan jam kerja, kapan jam Bebas lu lah. PDKT gitu kan. Karena biasanya kalau nyari pasangan di kantor, lu harus deketin lingkungannya dulu. Gua gak pengalaman deh. Tapi mungkin benar sih. Lingkungan itu yang akan support lu soalnya. Oh iya sih, masih ini aja. Iya. Baik kok orangnya. Betul. Oh gitu yang lo lakuin dulu, Ri? Enggak kan gue ketemunya beda. Oh. Tapi itu dari teman-teman gue kayak gitu. Sama itu juga yang mendukung kalau lo mau jadi serial dater gitu kan. Oh dia mah putus bukan gara-gara ini orangnya baik. Nah, emang gak cocok aja. Nah parallel dater beda lagi ceritanya. Nah, lain itu another level sih kayaknya. Mungkin teman-teman yang parallel dater mau sharing boleh ya. Betul. Itu kita tips kayaknya dan triksnya gimana gitu ya. Bisa. Oh iya bener kan? Pengalaman lah. Pengalaman. Kalau tips dan trik kayaknya kita menjuruskan atau kalian parallel dater aja enggak. Bukan. Pengalaman. Gitu. Karena kayaknya kalau kita nggak nyampe ke situ deh. Nggak jauh kayaknya. Ini apalagi nih? Jangan dapat penilaian kerja objektif, pasti ada bias kalau lebih tinggi ya. Kayak tadi lah ya. Ya ini benar sih. Nah ini nih, Ri. Cinta di kantor itu kayak bom waktu. Awalnya manis, pas meledak satu divisi bisa kena efeknya. Ini, Ri. Nah, coba deh kita lihat ini dari perspektif yang lain. Oke. Kita asumsinya kan ini adalah perusahaan profesional, di mana tidak ada hubungan keluarga di kantor. Oke. Gimana kalau ini perusahaan keluarga? Tapi nggak mungkin dong punya hubungan romantis antar keluarga. Direktur sales, Bapak A. Oh, maksud lo ke sana ya? Direktur operasional, istrinya Bapak A. Oh, maksud lo masuk ke sana ya? Gimana tuh? Itu kenapa perusahaan keluarga akan sangat susah buat profesional. Bukannya gue menjalankan perusahaan keluarga, tapi risikonya banyak loh. Karena itu? Karena tadi kalau menurut gue kantor itu landasannya harus profesional dulu. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri profesionalitas itu, emosional itu main peran gitu. Kalau gitu sebenarnya perusahaan keluarga bagus dong. Enggak juga, karena tadi lu bilang, Ri. Profesionalnya tinggi, misalnya. Oke. Ada SOP macam-macam. Ya. Emosionalnya juga tinggi. Makanya enggak semua selalu gitu, Ri. Karena tadi aja pasangan aja lu pasti pernah berantem kan. Ini keluarga lagi, Ri. Lu bawa sampai misalkan ke anak, ke siapa gitu. What if kejadiannya memang ada satu orang nih, oknum yang korupsi gitu, Ri. Wah ini keluarga lu nih kayak gini, wah. Lu pernah dengar kejadian satu kantor, zaman dulu banget tuh boleh jadi suami istri di kantor yang sama, walaupun beda divisi gitu ya. Oke. Ini udah lama banget sih. Ternyata selingkuh sama anak buahnya. Kan di kantor yang sama kan? Di kantor yang sama. Nah ini pertanyaannya adalah, poin kedua adalah, kalau misalnya punya hubungan sesama di kantor, selingkuh jangan di kantor yang sama. Parallel dater tuh makanya susah. Benar. Kalau di kantor yang sama kan. Iya. Itu lu hebat sih kalau bisa di kantor yang sama dengan jumlah lebih dari 2 gitu kan. Wah itu top notch sih. Gue nggak ada angkat topi sih, gue nggak bisa. Gue nggak kebayang gue waktu pembagian waktu lu. Soalnya emang kerjaan lu macarin anak orang. Kerjaan lu macarin anak orang. Maksudnya gimana tuh? Lu sangat profesional untuk mencari pasangan secara paralel. Jadi emang gue nggak kerja kantoran. Kalau itu bukan namanya dimulai dengan P. Nah, itu mungkin iya. Itu beda lagi. Itu professional dater. Oh, bener sih. Jadi kita ada istilah serial dater, parallel dater, professional dater. Itu sesuai tingkatan apa gimana, Ri?
Beda-beda. Mungkin karena pertama serial dater karena pergaulannya kurang, jadi dia selalu macarin orang di kantor yang sama. Yang ini beres, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain. Ini adalah untuk bisa menjaga reputasi tuh. Habis putus, pindah. Bukan karena gue yang salah, yang ono yang salah. Parallel dated dengan timeline yang sama, macarin lebih dari satu orang. Di kantor yang mungkin sama juga gitu. Nah, itu kesulitannya berbeda. Difficulty-nya beda ya? Difficulty-nya beda. Itu levelnya udah tingkat dewa tuh. Time management. Terus dari reputation management management. Sama money management. Benar. Kan berarti lo harus bayarin makan lebih dari satu orang. Benar. At the same time frame kan? Benar. Atau dia punya asset liability management, Ri. Betul. Dan bisa satu juga tempat dipindah ke tempat lain. Nah, tapi kalau kayak gitu, gue lebih setuju namanya professional dater. Dia dibayar buat jadi pacar. Iya, profesional. Itu tingkatnya udah bukan dewa lagi tuh. Mahadewa. Ya. Ada sih tapi ya. Yang profesional memang mungkin ada. Lu pacaran bukan bayar, justru lu yang dibayarin. Bisa. Nah itu profesional dater. Profesional dater. Itu menarik tuh. Kalau ada ya boleh ya teman-teman yang boleh share ya. Apakah Anda serial dater, parallel dater, atau profesional dater? Atau nggak pernah ngedate? Itu gue. Ada loh Rin, misalkan lu terlalu sibuk sekolah lu cepet-cepet supaya lu bisa kerja, langsung kerja, fokus kerja, nggak pernah punya pacar tuh ada loh. Nah itu kasihan dater menurut gue. Ya. Kenapa kasihan dater? Gue bukan bilang itu kasihan, karena pasti teman-teman di kantor mengasihani dia, dan dia akan dikenalin, lu sama ini aja, sama itu aja. Berarti dia bukan gak laku. Dia nggak laku, justru karena ketidaklakuannya dia dikasihani orang. Nah ini ada komen terakhir. Boleh pacaran tapi siap kalau dipindah divisi minta resign. Perusahaan nggak mau ambil resiko. Ini gue sebenarnya setuju sih, perusahaan nggak mau ambil resiko. Maksudnya kalau lu mau bareng atau lu mau pacaran boleh, tapi once misalnya lu even sampai ke step nikah gitu ya. Kayaknya emang nggak bisa deh kalau satu line gitu, Ri. Lu mesti salah satu resign atau lu dipisah gitu. Kerjaannya nggak satu line. Ya karena tadi ya risikonya di kantor kena risiko, lunya sendiri pun kena risiko sebenarnya. Secara ekonomis gue setuju. Secara ekonomis oke. Kenapa? Karena kalau pacaran sama sekantor dan nikahnya sekantor, angpaunya dikit. Tetep sih, angpau lu banyak juga nggak nutup biasanya, Rika. Nggak nutup, tapi at least mengurangi gapnya gitu kan. Karena pasti dapat kiriman bunga gitu dari PT ini. Kalau sekantor nggak pindah gitu kan susah. Makanya kalau misalnya pacaran sekantor, kalau bisa sebelum nikah, jauh gitu ya, berapa bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, pindah kantor dulu. Selain buat profesionalitas. Secara ekonomis, biar angpaunya banyak. Boleh. Masuk akal. Bisa, Rik. Jadi kita setuju apa enggak nih, Rik? Gue sebenarnya masih kontra. Tapi gue nangkep kalau yang melakukan hal tersebut. Karena bisa jadi memang ada opsi dan lain sebagainya. Tapi menurut gue masih ya agak enggak lah. Mungkin gue setuju, tapi dengan banyak catatan gitu. Yang tadi, kita bisa bagi menjadi 4 dater kan. Pertama, serial dater. Kita bikin 5 deh. Normal dater gitu ya. Normal dater itu lo ke kantor buat kerja. Tapi ternyata waktu di kantor lo sudah ada kecocokan nih, sering ketemu gitu ya. Lo decide untuk nikah. Nah itu normal. Tetap hati-hati karena lo deketnya sama siapa dulu nih gitu. Udah punya pasangan atau belum orangnya gitu. Sama udah punya cowok atau belum, atau punya cewek atau belum. Tapi memang ada kemungkinan lu jadi normal dater pun ada konsekuensinya lah gitu. Karena hubungan lu atau jam pengalaman lu banyak kan emang di kantor. Kedua, kasihan dater gitu kan. Lu nggak punya cewek, nggak punya cowok gitu. Kita udah kasihan ini sama
orang-orang kantor gitu ya. Sama dia aja gitu. Nah buat gue ini paling aman. Kenapa? Berarti lu dikenal sama orang kantor. Bahwa lu orangnya baik. Gitu. Baik. Cuma emang jomblo aja. Nggak laku gitu ya. Kalau orang-orang kayak gini, justru saran gue adalah lu harus masuk kantor. Supaya bisa disupport. Kalau yang pertama kan mungkin udah punya kepedean sendiri nih. Ya. Gampang lah. Nah ini yang kedua nih, kasihan dater. Itu buat orang-orang yang ke kantor meningkatkan potensi untuk mendapat pasangan gitu. Iya. Ibaratnya memang circle lu di sana tuh. Circle lu jadi di sana. Iya. Kalau normal dater mah kebenaran aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kasihan dater memang justru memanfaat kantor ini untuk ya memang cari pasangan, memanfaatkan lah ya. Bisa dibilang gitu. Iya. Jadi kemungkinannya pertama dengan kerja di kantor. Iya, karena memang lu circle lu di sana. Nah, yang ketiga, serial dater. Itu sebenarnya masih ya bagaimana cara lu bisa menjaga reputasi sebenarnya. Supaya lu habis lu selesai dengan yang ini bisa pindah ke tempat lain dengan yang lain juga gitu. Tanpa adanya bad mouth-nya ke lu. Betul. Ya. Nah, parallel dater itu yang susah. Keempat nih. Yang diperlukan dari parallel dater adalah kejujuran. Sama teman. Sama pasangan mungkin enggak. Kejujuran dalam arti lu sebenarnya butuh diprotek temen. Makanya tadi gue tanya lu. Gue menolak Budi nelfon lu jam 10 malam. Pasangannya Budi nelfon lu jam 10 malam gitu. Pasangan pertama. Budi lagi sama lu gak sih gitu. Disitulah pertemanan lo diuji gitu. Benar. Profesionalitas lo diuji. Benar. Dan kejujuran lo juga diuji di situ. Gue sih akan berusaha menjawab subjektif mungkin. Gue nggak objektif. Orangnya siapa? Gue subjeknya. Jadi ditanya siapa nih, Budi atau enggak? Selama memang waktu dan timingnya tepat. Waktu dan timing. Ini waktu dan uang bukan sih? Waktu dan timing. Kalau dia nelfonnya jam 10 malam, biasanya gue udah tidur. Nggak keangkat. Tuh. Kecuali memang Budi bilang, gue jam 10 bangun ya, siap-siap menjawab. Gitu. Tapi ada potensi lu juga terimplikasi. Benar. Kenapa? Karena begitu lu bilang, Budi orangnya sebenarnya gini loh gitu. Nah dia curhat sama lu terus. Itu juga bahaya tuh. Benar. Berisiko buat lu juga. Makanya tergantung waktu dan timingnya pas apa enggak, Lu gini terus maksudnya waktu, timing, dan uang gitu ya? Nah yang terakhir professional dater. Ini udah tingkat Mahadewa lah gitu ya. Lu sangat populer di kantor, sampai bukan lu yang ngajakin ngedate gitu. Lu yang diajak ngedate, sampai dibayar makan. Boleh nggak, Rik? Maksudnya? Lu oke nggak dengan orang yang profesional dater? Kalau sama-sama suka ya silakan. Emang pilihan masing-masing. Gue tidak mendukung yang manapun sebenarnya. Ini hanya penjabaran dari fenomena yang kita lihat sehari-hari gitu. Oke. Kayak tadi, kayak pasangan di kantor, menurut gue bukan pasangan lah. Suami atau istri di kantor gitu. Bisa jadi itu malah yang buat lu seneng ke kantor tanpa selingkuh gitu misalnya. Ya emang cocok aja. Cuma gue jadi kepikiran satu, Jerry. Kalau lu punya pasangan di kantor, pasangan lu kan tahu gaji lu berapa jadinya. Pasangan lu tahu kan gaji lu berapa, kan lu satu kantor, peers gitu. Tetesan bawahan. Jadi kalau orang yang mau nyembunyiin gaji lu supaya nggak diketahuan istri atau ketahuan suami, nggak bisa dong sebenarnya. Itu kan tergantung lu mau ngasih tahu atau enggak. Iya. Maksudnya kalau niatnya yang susah kalau pasangan lu HR. Pasti tahu. Dah, ada lagi? Mungkin itu. Jadi kalau dari kita, ya kalau dari gue at least gitu ya, itu tergantung dari cara lu berada di kantor gitu kan. Ada koridor-koridor yang harus lu liatin supaya jangan sampai ini. Poinnya adalah lu punya hubungan di kantor tuh nggak masalah. Asal jangan sampai lu punya hubungan di kantor, lu tuh dikeluarin karena hubungan lu di kantor gitu.
Jadi dipanggil HR gitu ya. Iya. Karena lu cari pasangan bisa di mana-mana. Benar sih. Lu cari uang nggak bisa di mana-mana, cuma bisa di kantor. Kecuali lu anaknya siapa, atau lu kenalan siapa gitu. Nah, mungkin yang kita omongin nggak relevan nih buat mereka. Nggak relevan tuh. Selama lu masih butuh duit di kantor, lu susah cari duit di luar kantor. Benar. Tapi lu masih bisa punya pasangan di luar kantor, nggak harus di kantor. Betul. Oke, itu aja. Oke. Thank you semuanya.